Kemudian tugas dari US juga dikerjakan dengan baik ya. Baik, silakan mikrofonnya dinyalakan untuk nanti bisa menjawab salam dari Ustazah. Semua boleh dinyalakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana anak-anak Ustazah kelas 6B yang solih-solihah kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Biasa. Ya, alhamdulillah. Baik, nanti Ustazah akan absen kalian ya. Kalau ada bilang ada ya. Coba dari awal Ustazah absen dulu, Mas Fabi. Mas Fabi ada ya? Ada. Ya, Mas Cucu, Ada Us. Mbak Rara, Ada Us. Mas Rehan, Ada Us. Mbak Rina. Iya, Mbak Rina. Mbak Rina ada nak? Rina dan Mbak Rani. Ya. Ya, Mbak Vina. Ada. Mas Aldo. Ada. Mas Rafael. Ada. Mas Ozo. Ada. Mbak Melani. Ada. Ada. Kemudian ada. Baik, anak-anak Ustazah, alhamdulillah sinyalnya baru muncul ini ya. Kita mulai belajar pagi hari ini dengan berdoa dulu dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Mikrofonnya boleh dinonaktifkan, membaca surat Al-Fatihahnya di rumah masing-masing, disuarakan sendiri ya. Isti'dadan lid-du'a wahid ithnain thalatha arba'ah udallaha jama'atan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, anak-anak, kita sudah berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Sinyalnya juga lancar, itu yang terpenting. Dan anak-anak Ustazah bisa memahami materi yang Ustazah sampaikan hari ini. Sebelumnya Ustazah pengen tanya satu anak laki-laki, satu anak perempuan. Ustazah tunjuk aja ya. Coba Mas Cucu. Boleh diaktifkan mikrofonnya, nak? Mas Cucu. Ya, Mas Cucu, hari ini sudah sholat subuh? sudah. Iya, jam berapa, nak? Tadi Us. Jam berapa? Jam 5.
Baik, Mas Ucu, alhamdulillah sudah sholat subuh ya. Sekarang Ya, Ustazah tanya Mbak Rara. Mbak Rara sudah sholat subuh? belum, Us. Hah? Kenapa Mbak Rara kok belum sholat subuh? Hmm? Mbak Rara kenapa belum sholat subuh, nak? Tinggalan, Us. Ketinggalan apa? Sholat itu. Ketinggalan kereta, ya. Baik, anak-anak, kalian sudah kelas 6. Sebelum masuk menjelaskan materi, nggak ada gunanya kalau sholat 5 waktu kita ini masih suka bolong-bolong. Pinter, tapi kalau sholatnya itu tidak tertib di hadapan Allah, tidak ada nilainya. Jadi sepintar apapun kita, kalau kita sholat 5 waktunya itu masih suka bolong-bolong, nggak ada manfaatnya di hadapan Allah. Yang pertama itu adalah kita harus menjaga sholat kita. Itu penting. Karena apa? Meninggalkan sholat 5 waktu berarti amalan-amalan ibadah kamu yang lain itu terhitungnya juga tidak bagus. Nanti waktu kiamat kita dihitung, ditimbang amalnya, yang pertama itu sholat. Kalau sholatnya bagus, gratis, berarti amal ibadah yang lain langsung dianggapnya bagus. Tapi kalau sholat kita ini tidak bagus, amal yang lain apalagi pasti akan sangat diteliti. Bisa disimpulkan sholatnya tidak bagus, amal ibadah yang lain juga tidak bagus. Maka dari itu pesannya Ustazah untuk anak-anak yang solih-solihah dari kelas 6B, pesan sholat fardunya dijaga, dilaksanakan. Biar apa? Biar kalian diberi keberkahan hidupnya oleh Allah dan banyak lagi manfaatnya yang lain. Baik anak-anak, Ustazah akan share screen ya sebentar lagi. Kalian nanti bisa melihat sebentar. Nanti kalian bisa melihat PPT yang Ustazah bagikan. Sebentar. Bukunya sama alat tulisnya untuk anak-anak yang baru bergabung silahkan disiapkan dulu. Ya, Us. Pintar. Iya. Anak-anak sudah nampak? Ya. Udah, Us. Baik, perhatikan ya. Sambil menyimak suara Ustazah, perhatikan slide atau layar yang ada di HP kalian. Yang pertama, mengenai tata tertib pembelajaran online, sama seperti kemarin anak-anak. Hadir 10 menit sebelum KBM. Kemudian mengikuti KBM dengan tertib. Menyimak dengan tertib selama pembelajaran.
tidak gaduh, dan mengerjakan tugas dari US. Tadi sudah Ustazah bacakan. Berikutnya kita hari ini akan belajar masih di bab 1 tentang hukum bacaan, qalqalah, dan lam ta'rif. Nah, anak-anak Ustazah sudah pernah belajar ini belum? Hukum bacaan, qalqalah, dan lam ta'rif, ada yang sudah pernah belajar? Baik, hari ini kita lanjut ya anak-anak. Tadi sudah berdoa, langsung masuk ke materi. Perhatikan slide-nya. Kita akan mengenal huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu jumlahnya ada 5. Perhatikan layar yang ada di HP kalian. Yang pertama huruf qaf, kemudian to, ba, jim, dan dal. Kalau kita hafalkan biar mudah, itu bisa dibaca qutbu jaddin. Qutbu jaddin atau qutbu jaddin. 5 huruf ya, huruf qalqalah itu qaf, to, ba, jim, dan dal. Qalqalah itu apa Ustazah? Qalqalah itu adalah bacaan yang dibaca dengan cara memantul. Memantul seperti apa? Perhatikan contoh dari Ustazah. Sebelumnya, anak-anak perlu tahu bahwa hukum bacaan qalqalah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama qalqalah sughra, yang kedua qalqalah kubra. Berikutnya kita masuk ke contoh qalqalah sughra. Nah ini loh nak. Tadi kan huruf qalqalah itu ada 5. Bisa kita hafalkan dengan qutbu jaddin atau baju di toko. Baju di toko. Ya, baju di toko itu huruf qalqalah, diingat-ingat. Huruf qalqalah ada 5, baju di toko. Ba itu ba, ju itu jim, di itu dal, to itu to, ko itu kof. Jadi disingkatnya baju di toko, huruf qalqalah. Nah, contohnya cara membaca qalqalah itu seperti apa? Perhatikan ya. Huruf qalqalah yang ada tanda merah-merahnya itu nak, itu huruf qalqalah yang posisinya di tengah kata. Ya, posisinya di tengah kata. Jadi sukunnya sukun asli atau di situ dituliskan qalqalah sughra terjadi apabila huruf qalqalah bertanda sukun asli atau mati asli berada di tengah-tengah ayat atau kata dan dibaca wasol padanya. Tadi katanya bacaan qalqalah itu memantul, betul nak? Nah, perhatikan contoh dari Ustazah. Ruziqna min qabl. Nah, itu qafnya dipantulkan, ba-nya dipantulkan. Itu yang pertama. Dia ada huruf ba dan qaf mati asli atau sukun asli. Cara membacanya dipantulkan. Ruziqna min qablu. Ya. Sampingnya huruf jim yang sukun asli atau mati asli. Fala taj'alu. Nah, bawahnya itu ada huruf dal yang asli disukun. Walaqad alimtum. Walaqad. Nah, walaqad dalnya dipantulkan, itu namanya qalqalah. Sampingnya itu huruf qalqalah to. Ini yang qalqalah sughra ya, huruf qalqalahnya di tengah kata dan asli sukun.
Alladzi at'amahum atau ya, atau itu dipantulkan. Coba kita perhatikan lagi ke contoh yang pertama, ba dan qaf. Ruziqo, ziqo. Kemudian contoh yang kedua, jim. Fala taj, taj. Itu bacaan qalqalah. Selanjutnya kita belajar qalqalah kubro. Hurufnya sama nak, baju di toko. Huruf qalqalah kubro sama sugro itu sama. Baju di toko ya, sama. Cuman kalau qalqalah kubro, huruf qalqalahnya itu berada di akhir kalimat dan tidak berharokat sukun. Ini kan yang pertama kita bisa lihat di layar, itu ada huruf qalqalah dal. Harokatnya bematain, tidak sukun. Tetapi dia bertemu dengan tanda lingkaran itu tanda wakof namanya. Jadi qalqalah kubro terjadi apabila huruf-huruf qalqalah hidup dibaca sukun karena berhenti ada tanda wakof. Bacaan pantulannya itu lebih kuat daripada qalqalah sugro. Ya. Baik, sekarang perhatikan contohnya. Ya, mikrofonnya dimatikan dulu ya nak ya. Nanti kita lanjut. Untuk menyalakan mikrofon, sekarang perhatikan terus dulu. Contoh bacaan qalqalah kubro. Qul huwallahu ahad. Ahad, de itu. Tapi bukan de gitu nak. Qul huwallahu ahad. Yang kedua itu ada qalqalah huruf qaf. Min syarri ma khalaq. Khalaqo. Khalaqo. Ya. Baris kedua contohnya idza waqab. Ada huruf ba, harokat fathah. Contoh berikutnya was-samaa'i dzatil buruj. Nah, itu bacaan qalqalah kubro. Bisa bedakan ya. Yang sugro huruf qalqalahnya di tengah kata, yang kubro huruf qalqalahnya di akhir kalimat menemui tanda lingkaran atau wakof. Selanjutnya kita belajar hukum bacaan lam ta'rif. Lam ta'rif itu disebut juga alif lam atau al. Perhatikan, hukum lam ta'rif itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, izhar qamariyah. Yang kedua, idgham syamsiyah. Ya, ada dua. Huruf qamariyah dan huruf syamsiyah itu jumlahnya sama nak, jumlahnya 14, semua jumlahnya 14. Nah, kamu perhatikan di layar 14 huruf qamariyah itu apa saja? Yang pertama ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, hamzah, dan ya. Jadi itu 14 huruf qamariyah. Maksudnya apa, Us? Ini perhatikan contohnya. Jadi anak-anak, izhar qamariyah itu adalah jika ada alif lam atau al bertemu dengan huruf-huruf qamariyah. Dibacanya jelas atau tidak dibaca lebur. Ya. Contohnya itu ada fil ardi, ada alif lam, kemudian depannya ada alif. Bacanya bukan fi ardi, bukan fi ardi, tapi fil ardi.
Alnya terbaca. Fil ardi. Contoh yang kedua, bacaan idhar komariah. Ada al bertemu huruf ba. Bacanya al-bariyati. Bukan ab-bariyati, bukan. Tapi al-bariyati. Alnya terbaca. Ya. Dari situ mungkin bisa dipahami. Kemudian kita lanjut ke contoh yang ketiga. Perhatikan slide yang ada di layar HP kalian. Contoh yang ketiga ada al bertemu huruf ghain. Bacanya bukan al-ghafuru, bukan, tetapi al-ghafuru. Al terbaca, ya. Baik, kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Idgham syamsiyah. Idgham syamsiyah itu kita harus memahami hurufnya tadi juga ada 14. Apa saja itu? Kalian bisa lihat huruf syamsiyah. Itu yang pertama huruf ta. Perhatikan layarnya ya, nanti ada tugas 5. Huruf ta, kemudian fa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, lam, dan terakhir nun. Ini huruf syamsiyah. Jumlahnya ada 14. Nah, cara membacanya berbeda ya anak-anak dengan izhar komariah. Kalau izhar komariah tadi kita baca alnya itu terbaca. Fil ardi. Ya, kemudian al-alamina itu misalnya alnya terbaca. Tetapi kalau di idgham syamsiyah itu alnya tidak terbaca. Bisa dipahami ya, pelan-pelan ya nak. Izhar komariah alnya terbaca. Idgham syamsiyah alnya tidak terbaca, tapi masuk ke huruf berikutnya. Tadi hurufnya ada 14, contohnya di layar kalian ada 5 itu. Yang pertama ada kata al-thulutsu. Al-thulutsu. Tapi cara membacanya bukan al-thulutsu, karena alnya tidak terbaca kan? As-thulutsu masuk ke huruf fa-nya. As-thulutsu. Kemudian contoh yang kedua itu ada huruf waw, kemudian alif lam, berikutnya ada huruf shad. Shad itu tadi huruf syamsiyah. Depannya shad itu ada al atau alif lam. Cara membacanya was-shadiqina. Was-shadiqina. Ini Mas Aldo. Siapa ini yang presentasi? Ayo yang klik presentasi selain Us. Coba Mas Gibran. Mas Gibran, tolong untuk presentasinya Mas Gibran dihentikan ya, temannya ini jadi nggak fokus. Ustazah sudah sampai di tengah materi nak. Minta tolong ya Mas Gibran, untuk layar presentasinya dihentikan ya. Bentar ya nak ya, coba. Mas Gibran tolong berhenti untuk presentasi karena Ustazah berbagi layar jadi hilang ini untuk teman-temannya.
Enggak apa-apa. Kita ulangi ya nak ya, coba. Sambil menunggu. Bentar. Layar Ustazah sudah muncul untuk contoh bacaan tadi belum nak? Sudah. Ya. Sudah. Oh, pinter. Dinonaktifkan lagi ya. Sekarang kita kembali mempelajari idgham syamsiyah. Nah, idgham syamsiyah alnya itu tidak terbaca. Jadi langsung dibaca wassadiqina, masuk ke huruf shad. Kalau idhar komariah tadi bacanya kan alnya terbaca. Misalnya wal ardi. Kalau idgham syamsiyah alnya tidak terbaca. Wassadiqina, masuk ke huruf shad. Kemudian contoh yang ketiga. Ada huruf al bertemu dengan huruf ro. Cara membacanya adalah ar-rahmanu. Ar-rahmanu, bukan al-rahmanu. Jadi beda. Kalau idgham syamsiyah bacanya ar-rahmanu. Nah, itu contoh dari idgham syamsiyah. Baik. Kita coba review karena waktunya insya Allah masih panjang. Perhatikan dulu nak ya. Ke slide berikut ini. Al-Qamariyah dan Al-Syamsiyah. Ketika ada huruf alif, lam bertemu huruf Qamariyah, nama hukum bacaannya adalah idhar Qamariyah. Cara membacanya, alnya terbaca. Ya, Ustazah ulang. Contohnya di nomor 1 itu ada alif lam bertemu huruf hamzah atau huruf Qamariyah. Membacanya adalah fil ardi. Contoh yang kedua, ada huruf al bertemu huruf ba. Al-bariyati, alnya terbaca. Kemudian huruf syamsiyah. Yang 14 tadi, kalau ada al bertemu 14 huruf syamsiyah, cara membacanya alnya tidak terbaca. Contoh yang kedua itu ya nak ya, depannya huruf waw itu ada alif lam, kemudian depannya ada huruf shad. Cara membacanya alnya tidak terbaca, jadi langsung dibaca wassadiqina, masuk ke huruf berikutnya. Baik, untuk materi hari ini sudah selesai. Ustadz sampai jam berapa? Ditambahin 50? Oh gitu ya, tak tambahin sih ya gitu ya. Baik anak-anak, ini sudah otomatis selesai Kak Us? Sebentar. Nah, baik, anak-anak, Ustazah tadi sudah selesai menjelaskan materi qalqalah dan
Takrif. Qalqalah tadi jumlahnya ada 2, sugro dan kubro. Al tadi ada 2, yaitu al-qamariyah dan al-syamsiyah. Kemudian huruf qalqalah itu ada 5 baju di toko. Kalau al-syamsiyah dan al-qamariyah hurufnya sama-sama ada 14. Coba semua dinyalakan kameranya. Ustazah akan tanya satu anak putri dan satu anak laki-laki sebelum mengerjakan tugas. Mas Rafael, coba dinyalakan mikrofonnya Mas El. Nah, Mas El, Ustazah tanya ya. Huruf qalqalah tadi ada berapa, Nak? Huruf qalqalah ada 5. Ada 5. Baik, mikrofonnya Mas El boleh dimatikan. Terima kasih. Sekarang Mbak Siva, Kaliza. Coba mikrofonnya diaktifkan, Nak. Baik, Mbak Siva, huruf qalqalah tadi kata Mas El ada 5. Apa saja? Qaf, ta, ba, jim, dal. Pinter, good job. Halo Mas Aga, Mas Aga. Mudah-mudahan sehat ya Mas Aga. Sekarang Ustazah tanya ke Mas Aldo. Mas Aldo, nyalakan kameranya, Nak. Sama mikrofonnya. Nah, ganteng itu Mas Aldo. Dinyalakan mikrofonnya. Ya. Mas Aldo, huruf syamsiyah dan huruf qamariyah tadi jumlahnya ada berapa masing-masing? Ada 5 apa 14? 14. Pinter, 14. Sekarang Ustazah mau tanya ke anak us yang lain, Mas Rehan. Mas Rehan coba nyalakan mikrofonnya dan kameranya sebelum Ustazah kasih tugas. Nah, iya. Mas Rehan, Us akan baca salah satu contoh hukum bacaan. Mas Rehan tentukan ini al-qamariyah atau syamsiyah. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Apa, Nak? Itu? Syamsiyah. Pinter, syamsiyah. Baik, terima kasih untuk semuanya. Mas Rehan dan anak-anak Ustazah yang lain. Nanti tugasnya akan Ustazah share di WA. Silakan dikerjakan di buku kecil PAI. Kalau sudah selesai mengerjakan, difoto dan dikirim ke Usismi. Ya, soalnya hanya 5 saja. Bisa dipahami? Bisa. Pinter. Kelas 6B sekarang hebat-hebat, tambah pinter. Solih-solihah semua. Ingat ya, sebelum Ustazah selesai pembelajaran ini, pesanku sama seperti di awal tadi, jaga sholat 5 waktunya. Jauh. Pinter, Mas Uzu, Mas Aga, Mas Aldo, Mas Freno, ya, Mas Fano. Nanti tugasnya habis ini akan Ustazah share, dikerjakan siang boleh, karena setelah ini kalian harus belajar dengan guru kelasnya. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak yang hebat-hebat, solih-solihah dari 6B. Dijawab salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Kita begini, terima kasih Ustazah Ismi. Alhamdulillah tadi kita sudah tambah ilmu.
terkait dengan bacaan tajwid. Oke, anak-anakku semua di kelas 6B, alhamdulillah ini sudah semakin hari kalian mengikuti Google Meet dalam belajar daring sudah semakin disiplin, sudah semakin aktif dalam mengikuti. Ustadz bangga sekali kepada kalian semua anak-anak hebat di kelas 6B. Karena Ustadz beri salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Harus semangat ya di hari Senin. Coba, bagaimana kabar anak-anakku semua di kelas 6B? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa memberikan kesuksesan kepada kita semua dalam belajar, dalam baca, dan juga pastinya dalam kalian meraih cita-cita. Amin. Aku sebelum kita mulai, Ustaz kasih waktu 1 menit. Nah, hanya 1 menit ya. Untuk kalian tulisnya pembelajaran. Dan bagi yang sudah menyiapkan matematik, mau ke kamar mandi, mau minum, silahkan. Ustaz beri waktu kalian 1 menit saja. Monggo, untuk siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah 1 menit sudah usai, sudah pada fresh semuanya. Nanti kita perenggangannya pada saat pergantian dari matematika ke tematik saja. Oke, anak-anakku yang hebat di kelas 6B, silahkan dinyalakan semua mikrofonnya. Ustadz Muci mau melihat wajah-wajah luar biasa kalian di pagi hari ini. Di sini yang sambil saya presentasi ya, di sini yang belum Ustadz lihat itu Ananda Freno. Ananda Freno adakah? Mas Freno sudah hadir? Belum. Ananda Indah sudah hadir? Belum juga. Ananda Raka. Ananda Raka sudah hadir? Belum juga. 3 anak ini ya yang belum hadir. Mas Rizky, hari ini izin anak-anakku semua. Alhamdulillahnya kemarin itu Ananda Rizky itu khitan. Nah, alhamdulillah tidak berkhitan. Jadi untuk anak-anakku yang laki-laki yang sudah kelas 6, manfaatkan di era daring ini. Apabila kalian belum berkhitan, jangan ragu-ragu untuk menyegerakan berkhitan karena umur kalian ini sudah mayoritas 11 sampai 12 tahun. Insya Allah itu sudah balik, bahkan mendekati balik juga yang ada. Itu berarti kalian diwajibkan untuk berkhitan biar nanti sholat kalian, ibadah kalian itu nanti insya Allah lebih diterima oleh Allah. Karena apa? Kesucian badan kalian itu lebih terjaga. Seperti itu nak ya. Jadi jangan takut-takut. Gak usah ada yang bilang Ustadz sakit, takut gini-gini. Tidak ada. Insya Allah. Karena apa? Nabi-nabi kita terdahulu juga seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan Nabi kita Muhammad SAW juga berkhitan. Maka dari itu, kalau kita mengaku umatnya Nabi Muhammad, berarti kita harus melaksanakan sunnah-sunnah dan juga ajarannya. Oke, alhamdulillah anak-anakku, hari ini kita akan belajar matematika. Buku matematikanya sudah disiapkan, nak? Sudah. Alhamdulillah, harus semangat sudah. Alhamdulillah. Anak-anakku, sebelum Ustadz share pembelajaran hari ini, kita awali dengan baca basmalah terlebih dahulu. Yuk, hitungan ketiga. Fahir iskan salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan baca basmalah kita awali pembelajaran matematika hari ini. Oke anak-anak, masih ingat tentang bilangan bulat?
Masih. Bilangan bulat itu kan ada 3 bilangan. Ada bilangan positif, bilangan 0, dan juga bilangan Negatif. negatif. Pinter sekali Mas Panum. Dan juga anak-anakku semua di kelas 6. Oke, Ustadz mau tanya. Kalau seumpama ada perumpamaan kata rugi, itu termasuk dalam kategori positif atau negatif? Negatif. Negatif. Kalau lawannya rugi itu laba atau untung. Itu positif atau negatif ya, Nak? Positif. 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 Coba sekarang lebih cepat lagi. Kalau seumpamanya berada di bawah kedalaman air laut. Negatif. Negatif. Kalau seumpamanya suhunya turun. Negatif. Suhunya turun apa? Negatif. Kalau suhunya naik. Positif. Turun itu negatif, naik itu positif. Oke, berarti kalian sudah ingat. Sebelum Ustadz masuk pembelajaran, yang saya sebutkan namanya nggak usah berkecil hati. Kemarin kan kita penilaian harian. Ada penilaian harian matematika dan juga ada penilaian harian Tematik. tematik. Soalnya mudah-mudah nggak, Nak? Mudah-mudah. Mudah-mudah bagi yang belajar. Ustaz saya juga sudah belajar tuh, tapi ternyata kok nilainya segini. Nggak usah khawatir, berarti kalian memang sama Allah disuruh untuk lebih giat lagi belajarnya. Nah, Ustaz informasikan dulu ya, yang remedi itu ada beberapa anak, nanti Ustaz akan informasikan secara pribadi di nomor handphone orang tua kalian. Dan tugas kalian bagi yang mendapatkan chat langsung dari Ustadz Muji hari ini terkait dengan remedi, nanti yang kalian laksanakan adalah yang pertama, mengerjakan soal remedi dengan baik dan benar. Pada saat mengerjakan soal remedi, jangan lupa harus difoto. Jadi pada saat kalian, nah, ini soal remedinya Nak ya, katakanlah, cek, wah aku remedi nih, dapat chat dari Ustadz Muji, gak usah berkecil hati. Belajar dengan baik, lalu kerjakan soalnya. Pada saat kalian mengerjakan soal lewat handphone, karena nanti ada Google Form, juga 10 soal saja, itu nanti kalian minta bantuan orang tua atau yang ada di rumah untuk memfoto kalian. Krek. Nah, pada saat sudah difoto, itu berarti kalian harus memakai baju yang rapi. Pakai baju apa? Boleh seragam, boleh baju yang rapi seperti busana muslim. Kalau yang laki-laki memakai baju koko boleh, baju kemeja yang ada apa itu kancingnya, diperbolehkan. Paham ya? Soalnya mudah sekali. Insya Allah kalian bisa. Yang penting belajar kuncinya. Paham anak-anakku? Oke, itu ya terkait dengan remedi, karena ada kalau di matematika itu ada 8 anak. Terus kalau di tematik ada 6 anak yang remedi. Gak usah berkecil hati, belajar Ustadz akan dampingi kalian sampai dengan lulus mendapatkan sekolah lanjutan. Oke anak-anakku, sekarang Ustadz akan belajar bersama dengan kalian terkait dengan menyelesaikan permasalahan penjumlahan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Ustadz chat dulu ya. Sudah terlihat, Nak? Belum. Oke, tenang, nggak usah khawatir. Bagi yang belum, ini Ustadz akan coba lagi, nggak usah khawatir. Memang harus sabar, Nak. Sudah terlihat, Nak? Belum. Sudah. Alhamdulillah. Iya, kita bertarung dengan signal hari ini karena cuacanya, Nak. Cuacanya ini memang kurang mendukung, tapi alhamdulillah kita tetap harus bersyukur
bersyukur karena kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar mengenai menyelesaikan operasi hitung penjumlahan bilangan bulat pada kehidupan sehari-hari. Wah, kalau dalam permasalahan sehari-hari itu apa ya Ustaz? Ini nanti soalnya berupa soal cerita. Kalau soal cerita berarti nanti akan ada redaksi atau ceritanya. Jadi kalian dituntut untuk bisa berpikir mana yang termasuk positif bilangannya, mana yang termasuk bilangan negatifnya. Nanti kita kasih kata kuncinya. Oke anak-anak, perhatikan ini. Ini adalah kata kunci untuk menentukan penjumlahan bilangan bulat terkait dengan istilah kata positif dan negatif. Ingat, sekali lagi, ke depan itu berarti bilangan positif. Ke belakang lawannya bilangan negatif. Negatif itu ada simbol seperti pengurangan. Ke atas itu positif, kalau ke bawah berarti negatif. Maju berarti positif, mundur berarti negatif. Untung itu positif, rugi itu negatif. Masih ada lagi naik. Nah misal Yolanda menaiki tangga sebanyak 5 anak tangga. Berarti di situ Yolanda sudah bisa maju atau naik sebanyak 5 langkah bilangan positif. Kebalikannya, Tono menuruni tangga, jumlah anak tangga yang dituruni Tono itu ada 10 anak tangga. Berarti karena turun berarti negatif 10. Seperti itu nah. Terus ada lagi di atas permukaan laut dan juga di atas permukaan laut itu seperti kita yang ada di apa itu tanah ini berarti itu di daratan itu netral 0. Kalau di atas permukaan laut seperti di atas pohon, lalu di atas di dalam gedung bertingkat atau bahkan kita menaiki pesawat terbang itu permukaan air laut. Terus kok di kedalaman air laut negatif. Contohnya seperti kapal selam saat kita menyelam, snorkeling dan lain sebagainya itu kan di permukaan air laut. Dari sini paham nah istilahnya? Paham. Alhamdulillah luar biasa. Oke anak-anakku, sekarang Ustadz akan kasihkan satu contoh dulu. Kalian cermati ya. Ustadz bacakan. Coba sebelum Ustadz bacakan, kalian baca dulu sejenak. Tapi dalam hati saja, nggak usah disuarakan. Sudah anak-anakku? Belum. Jadi baca saja, nggak usah ditulis. Sudah. Sekarang Ustadz yang akan membacakan dengan bersuara. Contoh 1. Pada masa pandemi COVID-19, Bapak Ahmad mengalami kerugian pada penjualan kainnya sebanyak Rp385.000. Ingat, kerugian loh ya. Kemudian Bapak Ahmad bekerja sama dengan teman-temannya. Kerjanya mengolah kain tersebut menjadi pakaian masa kini. Sehingga mendapatkan keuntungan. Ingatlah ya, keuntungan. Sebesar Rp925.000. Berapa uang yang dimiliki oleh Bapak Ahmad sekarang? Nah, Ustadz mau tanya. Kalau kerugiannya itu Rp385.000, berarti kerugiannya itu nanti di angka Rp385.000 itu positif atau negatif? Negatif. Pinter sekali, negatif dengan semangat. Coba kalau seumpamanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp925.000, itu positif atau negatif? Positif. Nah, setelah itu kalau kita tahap pertama, kita baca dengan cermat itu soalnya. Karena soal cerita harus dibaca dengan cermat. Yang kedua, tentukan mana yang bilangan positif dan mana yang bilangan negatif. Kalian sudah paham.
Tahap yang ketiga, menuliskan dalam operasi penjumlahan bilangan bulat. Nah, ini yang perlu kalian simak dan cermati. Jawaban. Pertama nanti cara menulisnya nak, mengerjakannya, ditulis dulu. Ruginya Pak Ahmad tadi karena pandemi itu 385.000 rupiah. Ditulis saja ruginya. Untungnya berapa? Untungnya 925.000 rupiah. Ditulis dulu nak. Kalau sudah ditulis, sekarang pertanyaannya, uang Bapak Ahmad sekarang. Kalau rugi itu negatif, berarti kalian lihat ini, simbolnya ini. Simbol negatif, Ustaz kasih warna merah. Negatif Rp 385.000 rupiah. Dijumlahkan karena penjumlahan. Nah, ditambah uangnya Pak Ahmad yang untung, keuntungannya 925.000 rupiah itu keuntungannya. Jadi itu uangnya Pak Ahmad, ini kerugiannya Pak Ahmad. Sehingga dapat dia tulis negatif 385.000 rupiah ditambah 925.000 rupiah. Berarti gimana caranya nak? Caranya karena negatif itu istilahnya hutang, berarti uang kalian 925. Berarti 925.000 dikurangi dengan hutang atau kerugiannya dikurangi 385.000 rupiah dan hasilnya adalah 540.000 rupiah. Paham dari sini? Paham. Alhamdulillah, luar biasa kalian memang ini. Semangat dan sudah mulai paham. Kalau sudah paham, Ustadz akan kasih contoh kedua. Kalian baca dulu sejenak. Sudah anak-anakku? Sudah. Sudah bisa menentukan yang positif dan negatif? Nah. Oke, sekarang Ustadz yang akan membaca nyaring. Contoh 2. Andri menyalakan AC di dalam ruang kelas. Tahu kan AC nak? Air conditioner. Di situ itu kalau AC itu dinyalakan, secara otomatis hawa yang ada di ruang itu menjadi sejuk, bahkan nanti bisa sampai dengan dingin. Seperti itu. Andri menyalakan AC di dalam ruang kelas sehingga suhunya turun. Ingat ada kata turun. Menjadi 20 derajat Celcius. Tiba-tiba listriknya mati sehingga suhu ruangan tersebut naik sebesar 5 derajat Celcius. Suhu ruangan tersebut sekarang adalah, mudah anak-anakku, karena penjumlahan ya, kita akan jadikan seperti ini. Berapa nak? Negatif. Negatifnya berapa? 20 apa 5? 20. Ya. 20. Kalau positifnya berapa nak? 5. 5. Pintar sekali. Sekarang Ustadz akan berikan jawaban, tulisan jawabannya. Nah, operasi hitungnya istilahnya. Turun, istilah kata turun kalian harus paham. Turun itu negatif. Jadi langsung tulis saja. Turun negatif 20 derajat Celcius. Karena tadi apa? Karena di sini ada kata-kata ini nak. Suhunya turun menjadi 20 derajat Celcius. Nah, berarti turun itu negatif. Turun dikasih tulis negatif 20 derajat Celcius. Tolong mikrofonnya bisa dimatikan dulu. Biar mikrofonnya Ustadz saja dulu yang nyala. Terus naik, istilah naik itu positif, ditulis naik 5 derajat Celcius. Suhu ruangan sekarang mudah sekali. Negatif 20 derajat Celcius ditambah 5 derajat Celcius. Sampean punya uang 5, hutangnya 20. Sampean sahurkan hutangnya itu berarti hutang sampean tinggal berapa nak? 15. Hutangnya tinggal 15 karena hutang berarti negatif. Berarti penulisannya adalah negatif 15 derajat Celcius. Ingat dulu pada waktu kemarin kan pembelajaran di awal kita pakai kata hutang dan juga uang. Hutang negatif, uang positif. Dari sini paham?
Paham. Alhamdulillah. Kalau paham, Ustadz kasih contoh satu kali lagi. Sekarang kalian bacanya dengan cermat. Ustadz kasih waktu untuk sejenak kalian membaca. Dah. Nyajan ini pada nih. Nih pada siang hari seekor siput naik ke atas. Sudah tahu sudah. Nah, positif. Oke. Sudah semua dibacanya? Sudah. Kalau sudah, langkah pertama yaitu pertama membaca dengan cermat, memahami soalnya. Langkah kedua, kita tentukan termasuk dalam bilangan positif atau termasuk dalam bilangan negatif. Kita sudah membaca, sekarang Ustadz yang akan membacakan nyaring. Contoh 3. Pada siang hari, seekor siput naik ke atas sumur setinggi 11 meter. Naik ke atas lah ya. Istilah ke atas di sini Ustadz sampai garis bawahi itu. Pada sore harinya, siput tersebut naik lagi ke atas. Sudah naik 11 meter, lalu naik lagi. Dia nggak mau turun, malah naik lagi. Lah, naik ke atas lah ya. 3 meter. Posisi siput sekarang adalah titik-titik meter. Nah, 11 meter ini positif atau negatif? Positif. Betul sekali positif. Kalau 3 meter, 3 meter ini positif atau negatif? Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Berarti di sini positif semua. Ustadz, kalau positif semua bisa ya? Bisa, nggak masalah. Bisa. Kita coba perhatikan. Naik itu 11 meter awalnya. Ustadz tulis di sini ya, 11 meter. Naik lagi 3 meter. Posisi siput sekarang adalah dengan ketinggian 11 meter ditambah dengan 3 meter. 11 ditambah 3. Berarti itu positif semua. Ya, tinggal kita nambahkan 11 tambah 3 itu 14, Ustadz. Berarti jawabannya adalah 14 meter. Paham dari sini anak-anakku? Paham. Mudah kan? Mudah? Allah. Oke, Ustadz akan kembali ke layar utama dulu. Alhamdulillah, kalian sudah belajar mengenai permasalahan terkait dengan bilangan bulat, khususnya penjumlahan bilangan bulat. Oke, sekarang karena kalian sudah paham, keluarkan buku tulis kalian dan juga ballpoint kalian. Sudah semua? Kalau sudah semua, kalian tulis soalnya. Sebelum menulis soal, kalian tulis seperti ini. Ustadz akan kasih contoh dulu di sini. Ada yang mau bertanya atau itu? Siapa yang mau bertanya? Aku ngangkat tangan. Oh, coba dodol gue. Ya, kalau mau bertanya silahkan. Oke, Ustadz beri kesempatan dulu yang bertanya. Ada yang mau bertanya? Jelas ya insya Allah nak, paham semua ya? Alhamdulillah. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, sekarang waktunya tugas mandiri. Sebelum tugas mandiri, kalian tulis dulu ini nak. Kalian tulis di sini seperti ini. Tugas mandiri matematika. Bawahnya ini hari Senin. Wajib harus dikasih tanggalnya. 26 Juli 2021. Nama kalian. Nama panjangnya. Kalian tulis dulu ini. Di buku kalian paling atas. Ya. Identitas namanya Nina. Jadi pada saat kalian mengerjakan soal, itu identitas itu penting. Biar nanti Ustadz atau Ustazah yang mengoreksi soal-soal kalian, karena ini daring, pasti terkait dengan harus difoto, dikirimkan ke Ustadz. Itu semuanya nanti bisa terekam dengan baik.
Oke, sudah nak ya. Sekarang tulis bawahnya. Nomor 1, Ustadz bacakan, kalian tulis dengan baik. Sambil bisa dilihat. Dita sedang bermain ular tangga dengan Rudi. Tulis. Titik. Dita mundur 4 langkah dalam permainan tersebut. Ingat, ada kata mundur. Titik. Kemudian Dita memainkan dadu dan maju sejauh 22 langkah. Ingat, tadi mundur 4 langkah, lalu maju 22 langkah. Mundur itu negatif, maju itu positif. Di mana posisi Dita sekarang? Tanda tanya. Langsung nomor 2, jawabnya nanti di bawahnya, nak. Ingat anak-anakku, sambil kalian menulis, sambil dengarkan Ustadz. Nanti cepet. Cara menjawabnya, ya, kalian bisa lihat apa itu monitor kalian, layar kalian sambil ditulis itu. Sambil Ustadz jelaskan biar nanti kalian mengerjakannya itu paham. Karena kemarin ada Ananda yang mengerjakannya itu hampir semuanya salah. Tapi mayoritas semuanya betul. Tapi ada beberapa anak itu mengerjakannya belum betul. Bisa jadi karena Anandanya belum memahami soalnya. Sekarang Ustadz pahamkan ke kalian sambil menulis. Nah, nomor 1 tadi, nak, untuk menjawabnya nanti jangan lupa ditulis mundur sama dengan, nah, itu 4 itu negatif atau positif. Kalau mundur itu negatif berarti ditulis saja negatif 4. Maju itu positif berarti 22. Terus setelah itu posisi Dita sekarang adalah berarti negatif 4 ditambah 22. Untuk nomor 1 saya kasih penjelasan. Nomor 2 nanti dan sampai nomor 4 kalian kerjakan sendiri. Seperti itu. Nomor 12 derajat Celcius. Wah, dikompres suhunya 12 derajat Celcius. Ini ya mudah sekali, ini menggigil berarti si adik ini. Pada pagi hari setelah dikompres, suhu tubuh adik 12 derajat Celcius. Pada siang harinya, suhu adik naik menjadi 7 derajat Celcius. Berapa suhu adik sekarang? Nah, ingat, pada pagi hari setelah dikompres, suhu tubuh adik 12. Berarti 12 itu positif. Setelah itu naik itu bilangan positif atau negatif, nanti dibuka lagi catatan kalian. Jawabannya nanti di bawah saja. Sekarang nomor 3. Pak Jaya memiliki hutang sebesar Rp25.000. Ingat hutang itu positif atau negatif, diingat-ingat dulu ya. Pak Jaya hari ini mendapatkan upah kerja. Upah kerja berarti dia itu mendapatkan uang. Kalau mendapatkan uang itu positif atau negatif, kalian lihat nanti di catatan kalian. Upah kerja sebesar 15.000. Upah Pak Jaya dibayarkan untuk mencicil hutangnya. Berapa sisa hutang Pak Jaya sekarang? Uangnya 15, hutangnya 25. Jadi hutangnya tinggal berapa? 20.000. Iya, nanti dikerjakan ya di buku tulis kalian. Sekarang nomor 4. Ekor monyet turun dari pohon pada ketika turun atas, memanjat ke atas itu dengan ketinggian 18 meter. Berapa jarak perpindahan monyet tersebut nanti dikerjakan selisihnya seperti itu. Oke, Anandaku semuanya, nggak usah khawatir yang belum selesai menulis, karena nanti Ustadz Muji akan share dan juga Ustazah Mufidah akan share terkait dengan tugas tematik dan juga matematika. Untuk PAI-nya nanti yang share adalah Ustazah Ismi. Gitu nak ya. Jadi yang belum selesai menulis gak usah khawatir. Sekarang Ustaz kasih waktu 2 menit yang belum selesai untuk menyelesaikan. Yang belum menulis mulai dari awal bisa memulai menulis semampunya dulu.
Sampai selesainya di nomor berapa. Silakan 2 menit dari sekarang. Us, Ya. yang nomor 2 itu, yang 12 itu negatif apa positif, Us? Positif, Nak. Karena apa? Itu suhu adik awalnya. Nah, ibaratnya itu adik itu suhu awalnya itu 12 derajat Celcius. Ibaratnya itu uangnya adik 12 itu. Naik, berarti nambah. Wah, naik itu positif atau negatif. Jadi, awal itu 12 derajat Celcius di nomor 2 itu adalah modal awalnya adik. Karena dia suhunya awalnya itu 12 derajat. Berarti itu positif. Nah, Ustaz kasih waktu 2 menit ya untuk menulis soalnya. Ingat soalnya saja dulu. Nanti pengerjaannya bersamaan dengan PAI dan juga tematik yang setelah ini nanti kita akan ada pembelajaran tematik. Sambil yang mau bertanya, silahkan Ustadz persilahkan sambil menulis, sambil bertanya. Nah, masalah nanti kita akan jawab, kasih solusi untuk pertanyaan-pertanyaan kalian yang masih mengalami kebingungan. Oke anak-anakku, waktu 2 menit sudah usai, nggak usah khawatir yang belum selesai. Oke, alhamdulillah anak-anakku. Insya Allah cukup mudah ya untuk matematika hari ini. Nggak usah khawatir, Ustadz ingatkan lagi. Nanti yang mendapatkan pesan langsung dari Ustadz Muji untuk remedial. Nanti yang kalian kerjakan adalah link soal remedi yang Ustadz berikan. Jangan lupa minta foto, bantuan foto orang yang ada di rumah pada saat kalian mengerjakan. Ingat pakai busana atau baju yang rapi. Setelah itu dikirim hasilnya karena Google Form, secara otomatis kalian klik kirim itu sudah terkirim dan fotonya dikirim ke Ustadz dengan catatan Ustadz Muji ini laporan sudah mengerjakan remedi. Seperti itu anak-anakku. Ada yang mau ditanyakan nak terkait remedi dan juga matematika? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Kalau tidak ada, kita ucap hamdalah dulu nak yuk. Untuk rasa syukur kita sudah bisa belajar matematika hari ini dengan mudah. Itu pastinya dari rahmatnya Allah. Hitungan ketiga kita ucap hamdalah sama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ustadz kasih waktu 1 menit untuk kalian yang mau minum dan juga yang mau ke kamar mandi ataupun yang mau menyiapkan buku tematiknya. 1 menit ya. Gak kelihatan. Sudah, Us. Ya, nunggu temannya yang lain. Masih belum 1 menit ini.
Oke, sudah anak-anakku? Sudah. Oke, itu Mbak Rara masih belum hadir itu. Kita tunggu sejenak ya. Yang sudah, persiapkan buku kalian tematik dan persiapkan ballpoint kalian. Nanti kita akan belajar bersama-sama terkait dengan mengenal teks laporan pengamatan. Awali dulu dengan kita stretching dulu biar nanti badan kita tidak pegel-pegel karena dari tadi jam 8 kita sudah duduk di sini. Oke, sekarang ikuti Ustadz Muhyiddin semuanya. Lihat layar handphone kalian ataupun laptop kalian. Sekarang angkat tangan kalian, angkat yuk tangannya semua, kedua tangan diangkat. Oke, sudah. Sekarang coba miringkan kanan, miringkan kiri sebanyak 8 kali. Bisa ya? Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Sekarang tarik tangannya ke depan sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Tarik ke belakang nak. Angkat langsung ke belakang sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Tangan kanannya taruh di telinga. Lalu tekan tarik kepalanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Tangan kirinya nak. Giliran tangan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Nah, kita bisa rileks ini untuk merilekskan badan kita. Alhamdulillah kita tetap diberi kesehatan dan pastinya tetap semangat untuk belajar di hari Senin ini. Oke anak-anakku semua, Ustadz awali dengan salam dulu untuk membuka pelajaran tematik hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semua, kita tetap diberi kesehatan dan semangat yang luar biasa untuk belajar di hari Senin ini. Ayo kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, tetap awali aktivitas kalian dengan membaca basmalah karena itu sebagai tanda kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anak, masih ingatkah kalian di hari Senin kemarin kita belajar mengenai ide pokok? Kalau ide pokok dalam paragraf itu di depan namanya apa nak? Deduktif, betul sekali. Kalau di belakang? Induktif. Induktif. Kalau di depan dan di belakang? Campuran. Luar biasa. Nanti kita akan belajar tahapan setelah itu, yaitu mengenal laporan teks hasil pengamatan. Nah, anak-anakku, Ustadz ingatkan lagi, karena kita masuk ke tematik, ada 6 anak di antara kalian yang nanti akan Ustadz chat secara pribadi. Ustadz ingatkan lagi terkait dengan remedial PH tematik kemarin. Jangan lupa belajar yang tekun nanti dikerjakan dengan baik. Oke anak-anakku semuanya, kalian pernah nggak nak mengamati sebuah benda atau bahkan mengamati sebuah hewan? Coba Ustadz mau tanya dulu, yang setiap hari kalian lihat, bahkan nggak setiap hari sebelumnya, kalian pasti pernah lihat. Kalian pernah lihat bunga mawar nak? Pernah. Warnanya bunganya apa? Merah. Merah. Pink. Oke, ada. Putih. Oke, juga ada. Nah, bentuk daunnya itu warnanya apa nak? Warna daunnya? Hijau. Tulang daunnya itu bentuknya apa nak?
Tulang daun tuh menyirip, menjari, apa itu? Hijau. Menyirip. Lah itu warnanya. Kalau tulang daun kan ada yang menyirip seperti tulangnya ikan, ada yang menjari seperti telapak tangan, ada yang sejajar seperti telunjuk. Lah seperti itu. Apa nak? Menyirip. Menyirip. Iya, tulang daunnya menyirip. Terus batangnya itu dipenuhi dengan apa? Nah, Duri. Nah, itu sebetulnya kalian sudah mengamati. Kalian bisa ditanya dengan Ustadz dengan baik menjawabnya. Itu berarti kalian sudah mengamati bunga mawar. Ustadz, bunga mawar itu bunganya itu bermacam-macam warnanya Ustadz. Ada warna merah, ada warna pink, merah muda, ada juga warna putih. Baunya itu mengeluarkan bau yang harum. Terus daunnya berwarna hijau, tulang daunnya menyirip, batangnya dipenuhi duri. Itu semua sudah dari hasil pengamatan kalian. Tinggal kalian tulis di hasil laporan. Nah, itu sudah hasil laporan pengamatan. Nah, hari ini hanya saja kalian mungkin belum pernah mencatat dalam bentuk laporan. Hanya mengamati saja. Contohnya saja, sekarang Ustadz membawa handphone. Perhatikan, bisa lihat handphone Ustadz? Bisa. Nah, warnanya apa, Nak? Warnanya apa? Hitam. Bentuknya ini apa, Nak? persegi panjang. Persegi panjang. Persegi panjang. Nah, kotak atau persegi panjang juga. Ada yang bilang karena ini ada panjang lebar tingginya berarti bentuknya balok Ustadz. Oke. Lah, dari sini kalau di sini ada berapa tombol ya? Di sini ada 1, 2, 3. Ada berapa tombol, Nak? 3. Nah, terus kalau tombol yang bawah ditekan sama Ustadz, ternyata terjadi adalah HP-nya menyala. Terus kalau kita tekan menu-menu yang ada, ternyata bisa mengaktifkan aplikasi atau menu dalam handphone. Nah, seperti itu. Berarti kalau Ustadz ulangi lagi, handphone yang dipegang Ustadz tadi berwarna apa? Hitam. Terus bentuknya apa? Hitam. Persegi panjang. Persegi panjang, bisa atau balok. Oke. Berapa jumlah tombolnya? 3. Ada 3. Kalau tombol paling bawah ditekan, apa yang terjadi? HP-nya menyala. Nah, itu berarti kalian sudah mengamati sebuah benda namanya handphone, alat elektronik yaitu alat komunikasi. Dan kalian sudah mengamati handphonenya Ustadz Muji. Tapi pada saat ada handphone lain yang tombolnya hanya 1, tombolnya hanya 2, itu gimana Ustadz, kan berbeda. Maka dari itu identitas. Nah, Ustadz ingatkan ya, identitas dalam laporan hasil pengamatan, objek pengamatan harus kalian tulis dengan detail. Misal, mengamati handphone milik Ustadz Muji. Mengamati bunga mawar yang ada di rumah Mbak Rara. Nah, seperti itu. Jadi nanti memang benar-benar objek itu terpusat di situ dengan jelas. Pahamnya, apabila ada yang menyalahkan, loh salah, handphone itu kan ada yang tombolnya 1, kenapa kamu nulis teks laporannya tombolnya 3? Loh, ini kamu lihat dan kamu baca dulu. Objeknya di sini yaitu pengamatan handphone milik Ustadz Muji. Berarti miliknya Ustadz Muji. Kalau miliknya yang lain ya tidak tahu. Yang saya amati objeknya ini. Sehingga laporan teks pengamatan kalian itu nanti insya Allah akan benar. Setelah itu ditulis dengan baik, hasil pengamatannya ditulis, selalu membuat sebuah kesimpulan. Misal bunga mawar tadi, kesimpulannya. Bunga mawar memiliki kelopak bunga yang berwarna-warni. Ada merah, putih, merah muda. Nah, seperti itu. Mengeluarkan bau yang harum. Memiliki daun kecil berwarna hijau, tulang daunnya menyirip dan batangnya dipenuhi duri. Itulah bunga mawar. Itu kesimpulan. Dibuat dalam bentuk paragraf. Sekarang Ustadz akan share biar kalian lebih jelas. Perhatikan PowerPoint yang akan Ustadz share dengan teliti dan semangat biar kalian nanti bisa mempelajari hari ini.
Oke anak-anakku, bisa dilihat dengan baik nak? Bisa. 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 Alhamdulillah. Kalau bisa alhamdulillah. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar. Tolong mikrofonnya di-off-kan dulu yang lain. Di sini biar Ustadz saja dulu yang on mikrofonnya. Biar kalian nanti bisa mendengarkan arahan dari Ustadz. Jauh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan hasil pengamatan. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar di tematik itu mengenai laporan hasil pengamatan. Teks laporan hasil pengamatan itu juga disebut dengan teks hasil observasi. Teks hasil observasi. Pernah dengar nak kata observasi? Tidak. Belum ya? Hari ini kalian akan dengar. Jadi nak, nama lain dengan laporan hasil pengamatan itu adalah laporan observasi. Karena apa? Karena dari observasi adalah kegiatan pengamatan. Jadi ingat ya, nama lain dari laporan hasil pengamatan itu adalah laporan hasil observasi. Laporan pengamatan merupakan laporan yang dibuat sebagai hasil pengamatan terhadap suatu objek. Jadi kalau sebelum menulis teks laporan hasil pengamatan atau hasil observasi, berarti kita harus mengamati suatu objek. Tahu objek nak? Cek. Tahu. Nah, apa tahu Ustadz objek itu Ustadz? Nggak usah khawatir bagi yang belum tahu. Nah, objek dalam pengamatan itu terbagi menjadi 3. Nanti kalian bisa mempraktikannya. Insya Allah dipraktikannya itu di hari Selasa. Yang pertama, objek makhluk hidup. Semua yang bernyawa di muka bumi ini itu termasuk objek pengamatan tergolong dalam objek makhluk hidup. Paham ya? Yang kedua, objek tempat. Baik di rumahmu, di rumah, di sekolahan, di perpustakaan, dan lain sebagainya. Yang menyatakan sebuah tempat atau lokasi. Itu namanya objek pengamatan tempat. Dan yang terakhir adalah objek pengamatan proses suatu pekerjaan. Proses suatu pekerjaan ini berarti mengamati seseorang melakukan atau membuat sesuatu hal yang bermanfaat. Misal, kemarin kalian kan waktu sebelum pandemi diajak itu KTS kalian itu di pabrik pembuatan tahu. Kalian mengamati itu. Pegawai-pegawainya membuat tahu. Lah, proses pembuatan tahu itulah dinamakan proses pengamatan pekerjaan. Paham ya? Terus kalian mengamati misal, Ustadz kemarin itu saya mengantar keluarga di rumah sakit. Lalu saya mengamati kerja dokter itu. Oh ternyata cara menyuntik itu seperti itu. Oh ternyata cara menginfus seperti itu. Oh ternyata cara merawat orang sakit itu seperti itu dokter itulah. Kalian mengamati itu. Berarti kalian sedang mengamati proses pekerjaan seorang dokter. Seperti itu. Lah, contohnya seperti apa Ustadz? Objek pengamatan makhluk hidup itu. Pengamatan makhluk hidup itu contohnya segala sesuatu yang hidup atau bernyawa. Pengamatan terhadap makhluk hidup itu misalnya seperti hewan. Hewan di sekeliling kita. Bisa kuda, kambing pun, kelinci kalau kalian ada di sekitar kalian bisa kalian amati dengan mudah. Ingat, kalau nanti kalian mendapatkan tugas mengobservasi atau melakukan pengamatan, misal hewan, ambil saja hewan yang mudah kalian temui di lingkungan rumah kalian. Karena ini pandemi, kalian nggak mungkin kalian pergi ke zoo atau kebun binatang. Kalau di kebun binatang kan banyak hewan-hewan itu, kalian bisa mengamati. Tapi nggak mungkin, pasti kebun binatang saat ini sudah ditutup dulu sementara. Karena masih ada virus pandemi COVID-19. Jadi kita bersabar saja, nanti ngamatinya yang ada di sekitar rumah kita. Bunga, baik bunga tanaman, kita sebutnya tanaman saja. Tanaman itu macam-macam, ada bunga, ada pohon yang berbuah, dan lain sebagainya. Itu bisa kalian amati. Bahkan rumput ilalang yang ada di halaman rumahmu yang belum kamu potong itu juga tanaman bisa kalian amati. Dan selanjutnya yaitu adalah manusia. Nah, manusia bisa kalian amati. Nah, misal contohnya ini ada suku Papua. Nah, suku Papua itu seperti apa ya kebiasaannya?
terus kulitnya berwarna apa, kulit tubuhnya itu, dan lain sebagainya. Bisa kita amati, objeknya itu juga bisa berupa manusia. Semacam itu. Nah, ini contoh dari objek pengamatan makhluk hidup. Segala sesuatu yang memiliki nyawa, itu disebut objek makhluk hidup. Berikutnya, nah, kalau nanti kalian ditugasi untuk mengamati objek pengamatan tempat, nanti akan Ustadz kasih contohnya. Laporan pengamatan terhadap sebuah tempat, misalnya laporan pengamatan perpustakaan. Nah, perpustakaan biasanya kalau di sekolahan kalian bisa mengamati perpustakaan. Misal kalian bisa mengamati perpustakaan di kota, misal di kota Kediri itu kan ada juga perpustakaan umum, itu juga bisa. Terus selain tempat itu ada kantin sekolah, bisa, karena kantin sekolah itu juga tempat. Bisa kita amati kantin sekolah itu. Yang kita amati apa? Yang pertama adalah tata letak dari kursi mejanya, terus dominan warna apa desainnya, kursinya jumlahnya berapa, mejanya jumlahnya berapa, menu-menu yang ada di kantin sekolah itu apa, kita amati. Kita cari data sebanyak-banyaknya, lalu kita laporkan. Seperti itu. Terus berikutnya adalah tempat wisata. Lah, tempat wisata misal Ustadz, aku dulu itu pernah loh Ustadz ke kebun binatang Surabaya, katakanlah seperti itu. Di sana itu ada berbagai macam hewan. Dibedakan Ustadz, ada hewan reptil, hewan buas, dan juga ada hewan jinaknya. Semacam itu. Bahkan ada yang berkaki 3, berkaki 4, berkaki 2, ada jenis aves, burung, dan lain sebagainya. Kalian tulis di hasil pengamatan. Seperti itu. Nah, ini contoh pengamatan tempat. Kalau di rumah kalian, misal, objek pengamatan tempat rumah kalian, misal nama kalian sendiri, rumah si fulan. Nah, itu kalian amati ada berapa ruangan rumahnya, terus disebutkan saja ruangan apa saja di situ. Misal ada ruang tamu, terus ruang kamar tidurnya ada 3, ruang tamunya itu ada di depan, dan lain sebagainya. Kalian tulis secara detail. Kamar mandinya ada berapa, dan lain sebagainya. Cat temboknya, alamat rumahnya, itu kalian isi selengkap-lengkapnya, ambil data selengkap-lengkapnya, dan ditulis di hasil laporan kalian. Seperti itu. Itu contoh pengamatan apabila objeknya berupa tempat. Bisa dipahami, nak? Insya Allah. Bisa ya? Oke, selanjutnya anak-anakku, yaitu adalah objek pengamatan proses suatu pekerjaan. Kalau proses suatu pekerjaan seperti halnya, yaitu mengamati sebuah proses pekerjaan, laporan pengamatan cara pembuatan kerajinan dari bambu, cara menanam pohon, cara membuat kue, dan lain sebagainya. Ustadz kasih contoh. Misal, ini perajin bambu. Perajin bambu ini sedang membuat anyaman berupa bambu yang akan dibuat sebuah produk. Bisa topi, bisa keranjang, dan lain sebagainya. Kalian amati di situ. Bambu itu ternyata bisa dibuat jadi apa saja. Kalian tuliskan dengan lengkap. Cara menanam, lah ini petani pada waktu itu menanam padi. Ternyata cara menanam padinya itu setiap benih, helai benih itu ditanam secara mundur. Bukan maju nanamnya, tapi mundur. Kenapa? Kalian cari tahu kepada para petaninya. Seperti itu lalu kalian catat. Lalu pengamatan membuat kue. Misal kue bolu, kue kukus, dan lain sebagainya. Alat bahannya apa, cara pembuatannya seperti apa, sehingga kue tersebut bisa dihidangkan. Seperti itu anak-anakku. Jadi objek pengamatan itu ada 3 itu tadi. Yaitu makhluk hidup, tempat, dan juga proses suatu pekerjaan. Bisa dipahami, nak ya? Bisa. Oke. Ustaz lanjutkan. Ciri-ciri teks laporan hasil pengamatan. Ciri-ciri teks laporan hasil pengamatan itu yang pertama, nanti teks laporan pengamatanmu harus berupa fakta. Fakta itu benar-benar ada, benar-benar terjadi, dan benar-benar nyata. Itu disebut fakta, nggak boleh mengada-ngada. Laporan pengamatan nggak boleh karangan bebas imajinasi, nggak boleh. Jadi harus benar-benar fakta. Kalau tadi bunga mawar itu batangnya berduri, ya kalian tulis berduri. Jangan malah bunga mawar memiliki batang yang tidak memiliki duri sama sekali. Lah itu kan salah, tidak bersifat fakta, tapi mengada-ngada. Jadi harus bersifat fakta, benar terjadi. Bersifat objektif, maksudnya objektif itu bersifat sesuai dengan objek yang kita amati.
Jadi ojo ditambah-tambah ciri-cirinya terkait dengan ciri-ciri sebuah benda dan lain sebagainya, nggak usah ditambah-tambah. Harus bersifat objektif sesuai dengan objek yang kita amati. Selanjutnya, laporan hasil pengamatan harus ditulis dengan lengkap. Ditulis dengan lengkap itu ada beberapa komponen. Di antaranya ada 6 komponen. Yang pertama yaitu hal yang akan diamati atau objeknya apa. Yang kedua, waktu dari pengamatan, waktunya harus ditulis. Yang ketiga, tempat dilakukan kegiatan pengamatan, tempatnya di mana. Tujuan dilakukan pengamatan, tujuannya apa. Hasil dari pengamatannya, hasilnya itu apa. Lalu buat kesimpulan. Itu 2, 3, 4, 5, 6. 6 ini harus ada dalam teks laporan hasil pengamatan. Objek yang diamati, waktu pengamatan, tempat dilakukan pengamatannya, tujuan melakukan pengamatannya, hasil dari pengamatan, dan yang terakhir adalah kesimpulan dari pengamatan yang kalian lakukan. Ustadz, kalau kalian belum paham, nanti Ustadz akan kasih contoh. Bahasa yang digunakan harus baku, tidak boleh menggunakan bahasa daerah. Karena yang namanya hasil laporan pengamatan ini nanti bisa kita publikasikan, sehingga khalayak umum, masyarakat bebas itu bisa mendapatkan informasi dari hasil pengamatan yang kita buat. Seperti itu anak-anakku. Jadi ciri-cirinya itu ada 4. Bersifat fakta, bersifat objektif, laporan hasil pengamatan harus ditulis dengan lengkap, dan bahasa yang digunakan bahasa baku. Ustadz kasih contoh biar kalian nggak bingung. Contoh laporan pengamatan. Misal, ini seorang anak sedang melakukan pengamatan di sekolahannya, yaitu mengamati tumbuhan di sekolahan. Misal seorang anak ini sedang mengamati tumbuhan yang ada di taman sekolahnya. Sekolahnya apa namanya? Pertama adalah hal yang sedang diamati. Objeknya ini nak. Objek pengamatannya apa? Tumbuhan di lingkungan sekolah. Ini tumbuhan di lingkungan sekolah. Ini objek pengamatannya. Tumbuhan itu. Jadi dia akan mengamati tumbuhan. Jadi di sekolahan itu kan banyak sekali. Ada gedungnya, ada perpustakaan. Tapi dia tulis tumbuhan di lingkungan sekolah. Jadi khusus untuk tumbuhan saja. Setelah itu waktunya pengamatan kapan? Senin tanggal 26 Juli 2021. Waktu pengamatannya. Setelah waktunya, tempatnya di mana pengamatannya? Tempat pengamatannya yaitu SD Islam Al-Huda 2 Kediri. Nah, ditulis itu tempatnya. Jadi harus detail ini. Setelah tempat itu tujuan pengamatannya apa? Untuk mengetahui ciri-ciri yang terdapat pada tanaman mawar yang ada di sekolahan. Taman sekolahan. Jadi khususnya tujuannya ini lebih mengerucut lagi. Tujuannya apa? Untuk mengetahui ciri-ciri yang terdapat pada tanaman mawar, Ustadz. Nah, dia masih berpikir ciri-ciri tumbuhan mawar itu apa ya? Dia langsung melakukan pengamatan di sekolahannya, di taman sekolah, di SD Al-Huda 2 ternyata ada bunga mawar. Dia amati di itu bunga mawar itu. Lalu setelah mengamati baru ditulis hasil pengamatannya. Hasil pengamatan tanaman mawar yang berada di lingkungan sekolah SD Al-Huda 2 Kota Kediri sebagai berikut. Yang pertama, ciri-ciri daun tanaman mawar, yaitu daun berwarna hijau tua, anak daunnya berbentuk lonjong, bentuk daunnya menyirip. Itu daunnya, ditulis, diamati. Oh, daunnya itu ternyata Ustadz bunga mawar itu berwarna hijau tua. Terus bentuknya itu lonjong kecil Ustadz, daunnya itu, anak daunnya itu. Setelah itu ternyata tulang daunnya itu menyirip. Setelah daunnya, dia mengamati ciri-ciri bunga mawarnya. Bunganya, kelopaknya itu. Mahkota bunganya. Baru ada yang berwarna merah, merah muda, dan juga ada yang berwarna putih. Mempunyai kelopak, mahkota, serta putik dan benang sari. Lengkap berarti ini. Ciri-ciri batang mawar itu, lah diamati batangnya. Batang bunga mawar itu berkayu karena tidak mengandung air, tegak serta bercabang. Selain itu, batang tanaman mawar penuh dengan duri. Ditulis itu, wah, mulai daun, mulai bunganya, mulai batangnya ditulis, yang bisa diamati. Setelah itu, si anak itu membuat kesimpulan pengamatannya. Dia membuat sebuah paragraf.
Bunga mawar merupakan jenis tanaman yang memiliki batang keras dan berkayu. Tanaman ini batangnya dipenuhi dengan duri, tetapi memiliki bunga yang indah. Warna bunga tersebut merah, putih, dan juga ada merah muda yang terdapat dalam beberapa jenis tanaman bunga mawar. Nah, oke. Anak-anakku, cukup jelas nggak? Bisa dipahami materi hari ini? Jelas. Alhamdulillah. Kalau jelas, sekarang keluarkan buku tematik kalian. Sekarang Ustadz menginginkan kalian menulis dengan rapi. Tulis ya. Hari tanggalnya ditulis dulu. Kalian bisa tengok di layar kalian. Belum. Ya, tenang. Sudah. Tulis hari tanggal kalian. Hari Senin 26 Juli 2021. Ditaruh di tengah, ditulis judulnya. Teks laporan hasil pengamatan. Sudah? Kalau judulnya sudah ditulis, kalian tulis huruf A besar. Laporan hasil pengamatan disebut juga laporan hasil apa tadi, Nak? Observasi. Pinter, observasi. Titik. Kata observasi kalian garis bawah. Ya nanti kalau ada soal kalian paham. Setelah itu B besar bawahnya, tulis dulu ya. Kita buat kesimpulan pembelajaran hari ini. Tulis yang B besar, objek pengamatan. Ada 3, yaitu titik 2, 1. Objek pengamatannya tadi apa, Nak? Yang pertama, Nak? Ada yang masih ingat? Apa? Makhluk hidup, betul sekali. Makhluk hidup. Objek makhluk hidup ya. Objek makhluk hidup. Yang kedua ada yang masih ingat? Pekerjaan. Sebelum pekerjaan. Tempat. Objek tempat ditulis, Nah. Yang ketiga adalah objek proses suatu pekerjaan. Oke, kalian tulis dulu. Kita buat kesimpulan hari ini biar kalian nanti bisa. Sudah, anak-anakku? Sudah. Sekarang ditulis C besar. Tulis komponen dalam teks laporan hasil pengamatan. Komponen dari teks hasil pengamatan tadi ada 6. Tulis dulu 1.
Tulis 1. Udah? Ustaz tunggu bagi yang belum. Dah. Ustaz ulangi ya. Laporan hasil pengamatan disebut juga dengan laporan hasil observasi. Objek pengamatan itu ada 3, yaitu objek makhluk hidup, objek tempat, dan juga objek proses suatu pekerjaan. Komponen dalam teks hasil laporan pengamatan itu ada 6. Yang pertama yang harus kita tulis, apa ya nak tadi yang pertama? Ada yang masih ingat? Observasi. Iya, yang pertama apa ya komponennya? Yang pertama adalah hal yang akan diamati atau yang sering kita sebut dengan objek. Tulis. Ini yang Ustadz Ford. Misalkan hal yang akan diamati atau objeknya. Harus tahu objeknya, nanti ditulis. Objek pengamatan. Ini kita tulis di sini ya. Objek pengamatan. Yang pertama. Yang kedua apa ya nak? Ada yang tahu nggak tadi setelah objek pengamatan? Waktu. Betul. Waktu Tempat pengamatan. dilakukan kegiatan. Waktu dulu. Setelah waktu apa? Tempat pengamatan. Tempat pengamatannya ada di mana? Waktunya kapan? Pertama objeknya apa yang diamati? Tadi objeknya bunga mawar. Waktu pengamatannya apa? Kapan? Terus tempat pengamatannya di mana? Setelah itu tujuan pengamatan. Tujuan dilakukan pengamatan itu untuk apa? Untuk mengetahui ciri-ciri bunga mawar, katakanlah seperti itu. Tujuan pengamatan. Setelah tujuan, hasil pengamatan. Seperti tadi yang dicontohkan Ustadz, hasil pengamatannya mulai dari daun bunga mawar itu berwarna hijau tua, bentuknya anak daunnya itu lonjong kecil, memiliki tulang daun menyirip daunnya, batangnya berkayu, terus dipenuhi dengan duri. Setelah itu bunganya itu berwarna-warni, ada yang merah putih, ada merah muda, punya putih, punya benang sari dan berbau harum. Nah, itu adalah hasil pengamatannya ditulis seperti itu. Setelah hasil pengamatan yang terakhir apa nak? CKI tambahan. Kesimpulan pengamatan. Kesimpulan pengamatan. Apa yang dapat kalian simpulkan? Misal dari hasil pengamatan bunga mawar tadi yang dapat kita simpulkan bahwasanya bunga mawar itu memiliki batang yang keras berkayu, dipenuhi dengan duri, memiliki memiliki bunga yang berwarna-warni, berbau harum, dan ada putik dan benang sarinya. Daunnya lonjong kecil berwarna hijau tua dan juga daunnya bersirip. Seperti itu. Jadi hasil pengamatannya itu dirubah dalam bentuk paragraf deskripsi. Seperti itu. Nah, itu nanti biar paham kesimpulan pengamatan. Paham dari sini anandaku semua? Paham. Sudah ditulis? Sudah. Oke, biar kalian bisa nampak di layar kalian. Sudah dilihat. Coba di screenshot. Tunggu ya. Ini Ustadz besarkan dulu. Ini kesimpulan yang kita pelajari hari ini nak. Dalam teks laporan hasil pengamatan. Sudah nak ya? Ustadz kembali ke layar utama. Nah, anak-anakku, itu yang kita pelajari hari ini di tematik. Ustadz, memangnya kita tujuan mempelajari teks laporan pengamatan apa? Besar sekali manfaatnya, nak. Apa Ustadz? Nanti kalian akan bisa membuat sebuah laporan dari hasil pengamatan. Dan itu nanti kalian akan ada tugas juga terkait dengan mengamati sebuah objek. Bisa makhluk hidup,
bisa tempat, ataupun bisa proses suatu pekerjaan. Bahkan nanti pada saat kalian di jenjang SMP, SMA, bahkan perkuliahan, banyak sekali laporan-laporan terkait dengan hasil observasi. Contohnya saja, Ustadz dulu waktu kuliah, itu pernah disuruh untuk mengobservasi sebuah perpustakaan di SD di Kota Kediri. Semacam itu. Nah, terus Ustadz juga pernah disuruh untuk mengobservasi, melakukan sebuah pengamatan terkait dengan program-program yang ada di sebuah lembaga sekolah. Lah seperti itu. Nah, jadi memang banyak sekali manfaatnya. Jadi kalian di kelas 6 ini belajar dasarnya saja dulu. Ternyata laporan teks pengamatan itu harus memuat paling tidaknya itu ada yang pertama objek pengamatannya. Yang kedua itu ada waktu pengamatannya kapan. Jadi jelas ini pengamatan dilakukan kapan. Ada waktunya. Waktunya di hari Senin tanggal 26. Jelas. Dilakukannya di tempat mana? Di SD Al-Huda 2 Kota Kediri lah. Tempat pengamatannya juga jelas. Setelah itu kalian juga harus ada juga selain itu adalah tujuan. Kenapa? Apa tujuan dilakukan pengamatan? Untuk mengetahui ciri-ciri dari bunga mawar. Setelah itu hasil pengamatannya mana? Kalian paparkan hasil pengamatannya tadi. Mulai daunnya, mulai dari batangnya, mulai dari ladanya dan sebagainya. Terakhir kesimpulan yang bisa ditarik apa? Lah kalian deskripsikan bahwasanya bunga mawar itu memiliki daun, batang dan juga bunga yang seperti apa. Seperti itu anak-anakku. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Aman semua ya, bisa ya? Sekarang ditulis tugasnya, bawahnya dari kesimpulan tadi ditulis tugas sampingnya, maksudnya. Oh, lembar yang baru ya? Iya. Oh ya, di lembar yang baru gak apa-apa. Ditulis tugas mandiri, tematik. Kalian bisa lihat di slide-nya Ustadz, kalian cukup tulis seperti ini, Nak. Tugas mandiri tematik. Titik 2. Karena tanggalnya sudah ya tadi. Soal. Jangan lupa ya nama kalian tetap nama. Lalu soal. Nomor 1. Laporan hasil pengamatan disebut juga dengan laporan hasil titik-titik. Nah, mudah kan? Nomor 2. Sebutkan 3 objek pengamatan. 3 saja tadi apa? Dan nomor 3 terakhir, sebutkan komponen yang harus ditulis dalam teks laporan hasil pengamatan. Tulis dulu ya. Loh, Ustadz katanya suruh melakukan pengamatan. Jangan saat ini. Kalian cukup pelajari dulu hari ini. Insya Allah di hari berikutnya kalian akan tetap mempraktikkan mengamati sebuah objek. Untuk saat ini cukup 3 soal ya. Ustadz ulangi untuk tematik. Laporan hasil pengamatan disebut juga dengan laporan hasil titik-titik. Soal nomor 2. Sebutkan 3 objek pengamatan. Yang nomor 3, sebutkan komponen yang harus ditulis dalam teks laporan hasil pengamatan. Sudah ditulis, Nak? Sudah. Oke. Bagi yang belum, Ustadz tunggu. Masih ada waktu kok. 5 menit ini, alhamdulillah. Sudah sekali. Ditulis dulu, Nak ya. Sudah. Kalau sudah bilang, Nak, sudah Ustadz gitu ya. Nanti biar Ustadz kembali ke ayat ulama. Sudah semuanya? Ada yang belum? Sudah. Belum. Oh, ada yang belum.
Ya, yang belum tunggu ya. 1 menit Yona. Cuma 3 soal saja yang ditulis. Ditulis soalnya aja dulu. Jawabannya nanti setelah usai pembelajaran, baru kalian tulis jawabannya, lalu difoto, dikirimkan ke Ustadz Muji. Maksimal batas pengiriman itu pukul 8 malam. Seperti itu nak ya. Loh Ustadz, kalau semuanya saya mengirimnya lebih dari pukul 8 gimana? Kalau memang kalian dalam keadaan yang benar-benar lagi sibuk di rumah dan bisanya mengerjakan malam dan mengirimnya di pukul 8, tetap Ustadz koreksi, tapi tidak sah itu. Gitu ya Naya. Tapi yang bagi yang mengirimkan sebelum pukul 8, pasti nanti sudah langsung Ustadz koreksi di sore harinya, Ustadz koreksi lalu langsung Ustadz nilai. Ada yang dapat 100, dapat 80 dan lain sebagainya. Sudah semua? Oke, alhamdulillah. Ustadz kembali ke layar utama. Oke, alhamdulillah anak-anakku. Jadi, hari ini kita sudah mempelajari banyak hal. Mulai dari jam pertama tadi ada PAI, kita belajar tajwid. Terus di matematika kita belajar mengenai soal-soal cerita penjumlahan bilangan bulat. Dan hari ini kita sudah mengenal yang namanya laporan teks hasil pengamatan. Sebelum Ustadz akhiri, ayo kita lihat kamera dulu, pasang kameranya juga, kita foto sama-sama. Hitungan ketiga ya. Ya. Dibuka dulu kameranya semua. Hitungan ketiga kita foto bersama. 1, 2, 3, senyum. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah anakku semua, kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Allah jama'atan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita bermanfaat. Oke, sampai jumpa besok lagi nak ya. Tetap semangat belajarnya. Dadah. Dadah.